Oke ya, ini kita mulai dulu mengenai sesuainya ya, sesuai apa namanya tuh materi ya, materi yang sudah dijadwalkan. Maka hari ini kita bahas yang namanya teks ya, teks yang masuk di soal UP itu ada 3 teks ya, 3 teks yang akan masuk di soal UP. Teks yang pertama ya, teks yang pertama saya ambil dulu nih draw ya. Oke, teks yang pertama itu ada namanya teks eksposisi ya. Jadi teks itu nanti yang masuk ada 3. Yang pertama itu namanya teks eksposisi ya. Eksposisi ya. Apa itu teks eksposisi ya? Teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya ya, di dalamnya itu ada masalah ya, ada masalah ya, ada yang namanya ini ya, mengenalkan masalah. Jadi yang pertama tuh di dalam nanti ada mengenalkan masalah, ada masalah ya. Ada pendapat atau gagasan yang dijabarkan dengan fakta-fakta ya, atau dengan data-data. Jadi ada argumen ya, ada argumen. Argumen itu namanya pendapat. Ini berdasarkan data atau fakta ya. Ini berdasarkan data atau fakta. Data dan fakta. Oke. Kalau dia ada masalah, nanti struktur teksnya dinamakan yang namanya tesis ya. Masalah itu dinamakan tesis. Kalau dia ada data dan fakta atau dan ada pendapat, itu namanya argumen, argumentasi ya. Argumentasi. Oke. Itu namanya strukturnya ya. Dan nanti di yang ketiga itu namanya ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi yang namanya penegasan ulang. Nanti di sini yang berisi yang namanya ada suatu ajakan, ajakan untuk apa namanya? Untuk mengikuti apa yang di dalam teks ya. Jadi ajakan ya, eksposisi ya. Ajakan, ada ajakan atau ada penegasan ulang bahwasannya yang ditulis oleh si penulis itu bisa mempengaruhi pembaca ya. Ini penegasan ulang ini ajakan, biasanya ajakan. Ajakan atau ini mempengaruhi pembaca ya. Jadi baca itu kita misalnya ayo kita berhenti merokok. Jadi ajakan berhenti merokok atau ajakan mengelola sampah dengan baik atau ajakan memakan makanan yang baik. Nah, itu namanya eksposisi ya. Kalau ada itu namanya struktur teksnya namanya penegasan ulang dari argumentasi yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Oke. Jadi itu namanya ini ya. Eksposisi, memuat masalah ya. Ada masalah yang ditimbulkan atau ada pengenalan masalah namanya tesis ya. Tesis namanya kalau dia strukturnya. Kalau argumentasi itu berisi data dan fakta atau dan pendapat-pendapat ya, pendapat-pendapat yang di dalamnya ada data dan fakta, itu namanya argumentasi. Yang ketiga ada penegasan ulang dari argumentasi, ditegaskan ulang dan di situ ada kalimat ajakan ya, ada kalimat untuk mengajak, mempengaruhi pembaca untuk melakukan apa yang ditulis dalam teks itu. Oke. Yang kedua itu namanya ada teks eksplanasi. Eksplanasi ini baru banyak masuk ya. Eksplanasi. Eksplanasi. Teks eksplanasi ini adalah teks ya. Teks yang dari soal apa UP ini yang masuk adalah fenomena alam ya. Berupa fenomena alam ya. Banjir, tanah longsor ya, gempa bumi ya, apalagi tsunami dan lain sebagainya, itu namanya teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi ya itu ada 3 strukturnya nanti juga, 3 strukturnya. Yang pertama itu ada yang namanya sambil ya, sambil nunggu teman-temannya dulu. Yang pertama itu proses ya. Ada yang namanya proses. Nanti ada
Eksplanasi nanti ada dia menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam tersebut. Proses ya, proses. 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 Baru yang kedua ya, yang kedua itu ada yang namanya penyebab ya, penyebab ya. Penyebab. Penyebab. Atau kalau ini dalam bahasa strukturnya, proses itu adalah pernyataan umum ya, pernyataan umum. Jadi mengenalkan suatu gejala-gejala alam, di situ terjadi prosesnya. Bagaimana banjir itu terjadi, bagaimana gempa bumi terjadi, prosesnya namanya pernyataan umum. Baru yang kedua nanti itu di dalamnya ada penyebab. Bagaimana penyebab banjir, bagaimana penyebab terjadinya gempa bumi, itu namanya penyebab. Di dalam struktur teksnya itu namanya urutan sebab akibat atau rangkaian kejadian. Ya. Rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Kalau dalam strukturnya namanya rangkaian kejadian teksnya. Oke. Baru yang ketiga itu namanya interpretasi ya, interpretasi. Menafsirkan ya, interpretasi. Menafsirkan dari proses dan penyebab, nanti terakhir penulis menafsirkan sendiri atau di sini adalah kesimpulannya kejadian apa. Oke. Jadi kata kuncinya di sini adalah kalau di eksposisi nanti ada ajakan mempengaruhi pembaca, tapi kalau eksplanasi ini tidak mempengaruhi pembaca, hanya menambah informasi saja ya. Jadi eksposisi ajakan ya, ajakan nanti dia ada ajakan, masalah timbulkan argumen baru ajakan. Kalau eksplanasi adalah proses terjadinya bencana alam seperti apa, penyebabnya apa dan kesimpulannya apa dari itu tadi, dari apa namanya fenomena alam. Yang ketiga ya, ini 1, ini 2, ini 3. Yang ketiga ini adalah namanya teks narasi atau cerita fiksi ya, teks narasi atau cerita fiksi. Ya, cerita fiksi. Di sini di dalamnya itu terdapat yang namanya ya tokoh ya. Tokoh nanti tokoh di sini ada latar, tempat. Ini namanya kalau dia yang pertama nanti struktur teksnya. Struktur teksnya itu ada yang namanya orientasi ya. Orientasi artinya pengenalan. Pengenalan tokoh tersebut atau pengenalan tempat kejadian tersebut di awal-awal paragraf ya, di paragraf pertama itu pengenalan tokoh. Misalkan Budi adalah seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia misalnya kan. Dia tinggal di Bandung atau tinggal di mana, dia kuliah di situ. Pengenalan tokoh. Dia mempunyai orang tua seperti ini, adiknya seperti ini. Pengenalan tokoh itu namanya orientasi. Oke. Yang kedua, struktur teksnya itu ada namanya komplikasi. Komplikasi. Komplikasi ini artinya adalah ini akan menimbulkan konflik. Maksudnya gimana Pak? Ya, tadi orientasi adalah pengenalan. Budi adalah mahasiswa Bandung atau mahasiswa yang pintar kuliah di UPI ya. Dan dia anak dari konglomerat dan lain sebagainya. Oke. Nanti di cerita dalam cerita itu ada yang namanya komplikasi, menuju yang namanya konflik. Komplikasi adalah menuju konflik. Budi dia sangat sombong. Kalau ada kata-kata Budi sering membanggakan dirinya, Budi bangunnya telat, Budi sering begadang, Budi hobi main game. Dia menceritakan ada kejadian atau tokoh itu mengalami yang namanya suatu masalah, tapi belum masalah ya. Atau dia buat sendiri masalahnya, misalkan bangun pagi ya telat ya. Misalkan dia merokoknya banyak, misalkan dia namanya apa tadi namanya lagi menyombongkan diri, itu nanti akan menimbulkan konflik pada dirinya. Itu namanya komplikasi ya, komplikasi. Akan suatu kejadian yang dibuat oleh si tokoh nanti akan menimbulkan yang namanya konflik, tapi belum menimbulkan. Setelah gara-gara dia sering begadang, jadinya dia sering terlambat ke kantor. Begadang tadi itu namanya menuju konflik. Setelah telat ke kantor, bosnya marah-marah. Setelah
Bosnya marah-marah dengan dia, terjadi adu perdebatan, itu namanya klimaks. Klimaks itu namanya puncak konflik. Ya, puncak konflik. Sudah. Dan nanti yang keempat, setelah dia reda, ya, puncak konflik dan marah-marah, nanti reda, itu namanya resolusi, ya. Resolusi. Ada suatu yang namanya solusi, ya. Solusi yang diberikan. Yang kelima itu namanya koda. Koda ini artinya nasihat. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwasannya begadang lama-lama tidak boleh, seperti lagu Roma Irama. Oke, itulah 3 teks, ya, dan sudah saya jelaskan strukturnya juga. Saya ulangi, ya, saya ulangin biar paham. Teks di dalam soal UP itu ada 3, ya. Nggak boleh banyak-banyak Bapak Ibu hafal teks tadi. Hanya 3 saja. Yang pertama teks eksposisi. Eksposisi itu adalah teks yang di dalamnya itu ada namanya masalah, atau penulis akan menimbulkan yang namanya masalah. Pengenalan masalah, bukan masalah. Pengenalan masalah. Ya. Namanya itu strukturnya tesis. Setelah penulis mengenal masalah, misalkan, ya, nanti saya contohnya ada banyak nih, ya. Misalkan tadi pengolahan sampah, ya, pengolahan sampah. Sampah adalah, nah, kalau ada sampah adalah tuh namanya tesis lah, itu masalah. Sampah adalah gini. Sayangnya masyarakat. Nah, kalau ada kalimat seperti itu, sayangnya harusnya masyarakat bisa membuang sampah bukan di sungai, kan itu namanya masalah. Menimbulkan masalah namanya eksposisi. Argumentasi pendapat, ya, pendapat. Jadi sampah itu harusnya ini Indonesia mempunyai sampah seperti 80% penduduknya. Ada data fakta di lapangan, namanya argumentasi. Yang terakhir penegasan ulang, ada ajakan, jangan buang sampah sembarangan. Itu ada ajakan, berarti namanya teks eksposisi. Eksplanasi adalah fenomena alam, ya, fenomena alam, ya, biasanya fenomena alam banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Yang fenomena alam terjadi yang pelangi, ya, terjadi yang hujan, ya. Pokoknya di dalamnya ada proses. Proses itu strukturnya adalah pernyataan umum, ya. Pernyataan umum, ya, pernyataan umum. Ya, pernyataan umum, ya, pernyataan umum. Proses, ya, pernyataan umum, proses terjadi yang hujan, proses terjadi gempa bumi. Kalau proses menjelaskan proses namanya pernyataan umum, struktur teks eksplanasinya. Kalau ada penyebabnya, penyebab banjir adalah seperti ini, masyarakat buang sampah sembarangan, tak terbendung, itu namanya rangkaian kejadian, strukturnya ada penyebabnya. Dan yang ketiga, interpretasi adalah kesimpulan, ya, kesimpulan dari proses dan penyebab, tapi eksplanasi tidak mengajak pembaca, ya, tidak ada mengajak pembaca. Oke, yang ketiga, narasi itu cerita fiksi. Struktur teksnya ada orientasi, pengenalan tokoh, ya. Tokohnya misalnya Budi adalah seorang anak konglomerat, anak ini 3, itu tokoh, pokoknya tokoh dikenalkan, namanya orientasi, ya, pengenalan tokoh. Komplikasi adalah suatu yang akan menuju konflik. Jadi ada tokoh itu, misalkan tokoh tadi membanggakan dirinya, nanti dia akibatnya dia di konfliknya gara-gara dia sering sombong, maka nanti ada konflik di kedepannya. Itu namanya komplikasi. Ada suatu masalah yang ditimbulkan oleh si tokoh itu, misalkan sifatnya yang sombong, sifatnya yang congkak, dia lambat bangun, itu akan menimbulkan konflik nanti ke depannya. Konflik itu namanya klimaks, puncak konflik, ya. Ketika terjadi misalnya perdebatan, misalnya saling adu ini misalnya dan lain sebagainya, itu namanya klimaks, ya. Klimaks ini dialami oleh tokoh itu, biasanya ini bisa dia perdebatan atau bisa berubah raut mukanya, atau yang namanya kalau seorang, ya, atau namanya dia kebingungan, itu namanya puncak konflik. Yang keempat, resolusi. Resolusi ini adalah solusi dari masalah yang tadi, ya, solusi masalah yang ditimbulkan tadi. Yang kelima, koda, namanya nasihat. Oke, biar kita enak, kita contoh aja dulu, contohnya. Ya, contoh teks eksposisi, ya. Teks eksposisi ini tadi, ya, struktur teksnya ada masalah, tesis, rangkaian argumen, pendapat, penegasan ulang adalah kesimpulan. Oke, contohnya Pak. Oke, contohnya ini ada contohnya. Oke. Contoh 1, keadilan hukum di Indonesia.
Hukum yang berlaku di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang yang menjelaskan tentang hukum. Para penegak hukum melakukan aturan yang sama untuk para pelanggar hukum tanpa melihat status atau kedudukan pelaku pelanggar hukum. Oke ya. Sayangnya hal tersebut belum berlaku sepenuhnya di Indonesia. Ini namanya teks ini adalah menimbulkan atau pengenalan masalah. Sayangnya hukum belum berlaku sepenuhnya di Indonesia, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itulah yang namanya tesis. Paham, Bu? Oke. Bentar Pak, dicatat. Iya. Ada modul, Bu? Ya. Modul ada lengkap. Paham, Aman, Bu? Pak. Ya. Ya. Kalau ada kalimat menimbulkan masalah itu namanya tesis. Argumentasi ya. Praktek hukum yang terjadi di tengah perkara hukum tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tuntutan hukum yang diberikan untuk mereka tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Belum lagi perlakuan istimewa yang tidak dapat para pejabat kelas atas di penjara. Pelanggar hukum dengan kekuasaan uang mampu membeli fasilitas penjara. Hanya fakta nih ya. Pelanggar hukum dengan kekuasaan dan uang mampu membeli. Ini fakta dan pendapat yang fakta ya. Oke. Lagi-lagi undang-undang tidak berlaku hukumnya di apa namanya tadi? Iya, siapa yang nulis nih? Kok lari? Bentar, Bu ya. Lari pula mouse-nya nih. Nah. Oke. Ketidakadilan hukum di Indonesia sudah banyak praktek terjadi. Seorang mafia pajak, sebut saja namanya Gayus, ya, namanya Gayus Tambunan. Ya, dituntut dengan hukuman 7 tahun penjara. Itu fakta, Bu ya? Iya. Fakta, kalau dia menimbulkan fakta, jelas sekali lah bahwasannya teks ini adalah teks eksposisi. Oke, penegasan ulang. Beberapa contoh kasus yang diberikan di atas sudah cukup untuk yang namanya, siapa yang coret nih? Oke. Pada kasus lain ini dia. Para penegak hukum perlu berbenah. Para penegak hukum perlu berbenah agar citra hukum masyarakat menjadi baik. Undang-undang patokan penegak hukum harus tegas. Ajakan penegak hukum harus tegas. Itu namanya penegasan ulang dari argumentasi. Yaitu contoh yang namanya teks eksposisi. Oke. Yang lainnya Pak, ini yang lainnya. Oke, yang lainnya saya ini dulu. Oke. Ini yang lainnya adalah yang namanya hutan ya. Hutan atau nasib hutan di Indonesia. Hutan memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup dan ekosistem makhluk hidup. Hutan menjadi tempat pelestarian berbagai tanaman. Ya. Oke. Selain itu, udah saya mute. Oke. Hutan menjadi tempat untuk melestarikan berbagai jenis tanaman. Selain itu, hutan juga menjadi tempat kehidupan berbagai hewan, termasuk hewan langka. Sayangnya, belum semua orang menyadari. Belum semua orang menyadari berarti ini adalah pengenalan masalah ya, pengenalan masalah. Oke. Pengenalan masalah. Sayangnya ini pengenalan masalah, pentingnya keberadaan hutan di Indonesia. Argumentasinya nih, ada data-data, ada angka nih, 40%, 8%, 10%, 13%. Itu namanya argumentasi yang disertakan dengan fakta ya. Jadi itu namanya teks eksposisi. Paham Bu teks eksposisi? Paham Bu teks eksposisi? Tesis pengenalan masalah. Insya Allah. Ya, argumentasi, data fakta lapangan. Ulang adalah ajakan bagi pembaca untuk melestarikan hutan di situ. Oke, kita lanjut yang teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang masuk dari dulu sampai sekarang adalah fenomena alam. Ya. Jadi kalau ada fenomena alam, strukturnya itu ada yang namanya pernyataan umum, ya. Menjelaskan proses ya, ya. Ini adalah proses ya, tentang prosesnya. Rangkaian kejadian adalah penyebabnya. Penyebabnya, interpretasi adalah tanggapan atau terkait fenomena yang akan dibahas. Ya. Itu namanya eksplanasi ya. Fenomena alam. Ya. Fenomena alam, ya. Fenomena alam yang nanti dijelaskan prosesnya, penyebabnya, dan nanti akan di bawahnya menjelaskan secara interpretasi tentang
fenomena alam yang dibahas. Itu namanya teks eksplanasi. Oke, contohnya Pak, contohnya. Proses terjadinya tsunami. Tadi kan ingat ya, ada 3 ya strukturnya, pernyataan umum, rangkaian kejadian, interpretasi ya. Kita baca ini belum ada pernyataan umum, rangkaian kejadian, sama interpretasi. Kita baca dulu. Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Kata tsunami terdiri dari 2 kata, su yang berarti pelabuhan dan nem yang berarti gelombang. Kata tersebut diambil dari bahasa Jepang. Gelombang tsunami terbentuk akibat aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Terjadi tsunami diawali oleh adanya gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan, kemudian patahan tersebut menyebabkan. Oke, ini kalau ada menyebabkan berarti ini rangkaian kejadian ya. Yang di atas adalah pernyataan Umum. pernyataan umum. Tanda akan terjadinya gelombang tsunami ini masih rangkaian kejadian. Yang ke bawahnya interpretasi. Ancaman bahaya gelombang tsunami dapat jadi suatu waktu, terlebih daerah sekitar daratan. Bencana tsunami jadi salah satu bencana ya ini yang dapat. Ini namanya adalah interpretasi yang bawahnya. Oke. Oke, jadi kalau ada alam biasanya Eksplanasi. Ini proses terjadinya banjir ya, itu namanya eksplanasi. Ini tesis pernyataan umum. Ini rangkaian kejadian, yang bawah namanya interpretasi. Gunung meletus juga yang namanya Eksplanasi. Jadi paham Bu ya? Insyaallah Pak. Halo Pak. Gampang ya. Yang lain nih contohnya banyak ya, contohnya banyak biar ngerti langsung. Oke. Yang ini ya, struktur teks yang terakhir adalah struktur teks yang namanya narasi ya. Narasi ini adalah cerita fiksi atau sejarah fiksi. Dalamnya nanti ada tokoh ya, kisah, tokoh, peristiwa tertentu ya. Dibentuk dari bahasa naratif, memiliki kronologi, urutan cerita yang jelas. Kronologi ya, kronologi ada waktunya ya. Biasanya ada waktunya dan urutan cerita yang jelas. Terdapat suatu peristiwa ataupun maupun konflik memiliki unsur-unsur bentuk, tema, latar, setting, dan karakter. Oke, yang paling penting adalah 2 soal nih. Ya, 2 soal ini saya sering masuk adalah bagaimana kita paham orientasi, pengenalan tokoh, dan latar cerita. Latar itu tempat Bu ya, waktunya, tempatnya. Tokoh itu yang dijelaskan. Komplikasi tadi sudah saya jelaskan adalah berisi rangkaian peristiwa yang akan menimbulkan konflik. Jadi peristiwanya misalkan dia menyombongkan diri ya, congak, atau dia sepele gara-gara kerjaannya sepele, dia bangun tidur terlambat, itu akan menimbulkan konflik, itu namanya komplikasi. Klimaks pada bagian ini konflik ceritanya memuncak, gara-gara terlambat dia dimarahi bosnya, itu namanya klimaks ya. Setelah ada klimaks nanti ada solusi. Misalkan ada temannya menengahi perdebatan si bos, membuat bilangnya bosnya menasehatin bahwasannya main game terlalu lama bisa terlambat ke kantor, jangan main game lagi. Itu namanya resolusi ya. Resolusi itu ada sebuah solusi yang ditawarkan. Oke, koda adalah berisi pesan ya yang tersurat dalam novel atau cerpen itu. Misalkan ketika dari kita di atas jangan main game karena bisa seperti itu ya, bahasanya seperti itu. Ada nasihat ya, ada nasihat. Tapi ini jarang keluar koda ya. Sampai sini yang keluar. Komplikasi, orientasi, klimaks, resolusi. Itu yang sering keluar. Oke. Contohnya Pak. Contohnya kemari kita kemari. Nih, kita kemari. Contohnya. Ya, contohnya kemari aja langsung. Contoh langsung ke soal aja. Ya. Manfaat ortel. Ketika ini nggak ada judulnya. Ya, nggak ada judulnya. Misalnya nggak ada judulnya Bu ya. Cara menjawab soal seperti ini. Ibu harus paham tadi hanya 3 teks yang ada dalam pilihan ganda ya Bu ya. Hanya 3 teks yang ada pilihan gandanya. Oke. 3 teks itu adalah eksposisi, eksplanasi, dan cerita sejarah. Soal ini perhatikan. Wortel merupakan salah satu sayuran yang paling populer di dunia. Wortel mengandung sekitar 88% air. Ini data Bu. Data fakta di lapangan itu namanya eksposisi. Saya ulangin ya. Kalau ada data fakta di lapangan itu namanya eksposisi. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa Pak.
Ya. Paham, Pak. Ini nggak Jadi kalau ada data eksposisi. Iya, kalau ada argumen disertakan dengan fakta Paham. data itu namanya eksposisi. Ya. Kalau eksplanasi ini tidak ya, tidak kenapa? Bukan fenomena alam ya. Wortel bukan fenomena alam. Fenomena alam adalah banjir, ya, Tanah longsor. angin, tanah longsor seperti itu. Amin. Ini bukan eksplanasi dan bukan cerita sejarah. Kenapa? Karena nggak ada tokohnya Bu ya. Iya. Tidak ada tokohnya. Pak. Jadi ini bukan yang namanya cerita sejarah. Bisa dipahami Bu? Ya, bisa. Bisa, Pak. Selanjutnya kita masuk yang namanya ini soalnya. Dasar Wisma tingkat RT di Indonesia sering menjadi instrumen ekonomi. Kalau Ibu malas baca soalnya, saya ajarin ya. Ibu misalnya tanya teks tersebut termasuk, kalau ditanya teks jawaban cuma 3. Apa tadi? Eksplanasi, Eksposisi. Posisi. cerita, Narasi. cerita fiksi atau narasi. Jawaban ini salah ya, yang A. Yang B benar, yang Salah. B salah, E Ah, salah. Jadi pahami Bu? Bisa, Ya. Pak. Bisa. Nggak usah baca soal pun bahasa Indonesia nih Ibu langsung tahu kalau jawabannya mana. Kenapa? Jawaban cuma 3 kan? Posisi. Cuma 3 kan Ya. jawabannya kan? Eksplanasi, posisi, cerita, narasi. Sedangkan di jawaban cuma 2 ya kan Bu? Iya. Iya. Apakah dasar Wisma ini fenomena alam? Bukan. Bukan. Berarti salah jawabannya yang di. Paham Bu? Ya Posisi. Allah, Pak. Jadi kalaupun Ibu nggak mau baca soalnya, tapi Ibu paham teks tadi apa ya udah jawabannya di. Oke? Ya. Oke. Kalau baca soal panjangan, Panjang. bingung pula karena nggak paham konsepnya, iya kan? Ya. Iya. Kalau paham Ya. konsep jadi nggak usah langsung ke soal aja itu udah dapet itu. Iya. Nih, kan soalnya panjang kan? Iya. Kita nggak usah baca teks tersebut jenis teks apa kan gitu. Teks tadi Iya. ada 3. Cerita fiksi, eksplanasi, narasi, ya kan? Iya. Cerita, eksplanasi, narasi, bener kan? Iya. Bisa dipahami Bu? Narasi. Ya. Bisa, Pak. Kalau ada A cerita, narasi juga cerita. Nggak mungkin di dalam soal ada 2 jawaban yang sama, bener nggak? Iya. Jadi jawabannya adalah yang Eksplanasi. eksplanasi. Walaupun tidak baca Eksplan. ya, tidak kita punya soal, tapi kita tahu konsep cara menjawab soal. Jawaban ada 3 dari eksposisi, eksplanasi, dan Narasi. Narasi. A bagus, benar. C juga benar. E juga benar ya kan? Iya. Tidak mungkinlah di dalam jawaban ada 2 jawaban yang sama, benar nggak Bu? Iya. Salah, ya kan? Kalau nggak punya soal, tapi coba soal. Hujan deras menyebabkan banjir ya, banjir. Fenomena. Eksplanasi. Eksplanasi. Bisa dipahami Bu cara menjawab soalnya? Ya. Ya. Bisa, Pak. Mudah Bu ya? Iya. Mudah ya cara menjawab soalnya. Oke. Ini pahlawan nasional Nyai Ahmad Dahlan ya. Nyai Ahmad Dahlan kalau ada tokoh-tokoh namanya Narasi. Narasi. atau cerita fiksi. Oke, paham Bu? Paham, Ya. Pak. Kalau ada tokoh berarti narasi. Tadi adalah narasi adalah menceritakan kronologi ya, peristiwa kronologi. Maka di sini Narasi, Pak. jika dipahami teks termasuk jenis teks cerita karena jenis teks cerita narasi karena apa? Ingat, kalau narasi kata kuncinya ada Kronologi. peristiwa. Jadi kita baca yang A. Maaf yang apa ya saya bacakan. Hanya ditulis berdasarkan peraturan norma. Nggak nyambung Bu ya? Nggak nyambung. Enggak. Salah. Hanya menunjukkan suatu objek dengan sangat jelas sehingga membuat pembaca seolah-olah ikut. Bukan ya? Dia menunjukkan peristiwa. Bukan. Kronologi peristiwa. Isinya disajikan kronologi peristiwa berdasarkan urutan kejadian. Udah benar Bu ya? Peristiwa. Ya. Kronologi urutan peristiwa adalah jelas sekali teks narasi. Di jawabannya adalah yang C. Paham Bu? Paham. Paham, Paham, insya Ya, Allah. paham. Ya, paham ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, fenomena gunung meletus ini apa Bu? Eksplanasi. Eksplanasi. Paham Bu ya? Paham. Ya. Paham, Pak Amir. Oke.
Eksplanasi. Eksplanasi ya. Ini ya fenomena Ya, belum fenomena alam. fenomena alam. Oke. Aman Bu? Bisa dipahamin? Bisa, Bisa Pak. lanjut. Ya. Saya mau. Ini soal ya, ini soal yang saya bilang, ini soal yang di tahun 2001 soal ini sulit, tapi cara menjawabnya kita bisa gampang. Kenapa? Karena sudah paham tadi yang namanya teknik menjawab soal. Kita paham konsep dulu ya, konsep dulu dipahami. Oke, cara memahami konsep ini adalah Ibu harus bisa menentukan ini teks apa yang nomor 1, teks apa yang nomor 2. Teks cuma ada 3. Eksplanasi, eksposisi, dan narasi. Kalau saya teks nomor 2 dulu yang gampang. Nomor 2 adalah gunung meletus, benar nggak? Iya. Gunung apa Bu kalau gunung meletus? Eksplanasi. Eksplanasi. Jadi kalau nomor 2 itu Teks 2 eksplanasi. eksplanasi. Sudah jelas nomor 2 namanya eksplanasi. Eksplanasi tadi strukturnya ada 3 Bu ya. Yang pertama namanya pernyataan umum PU, yang kedua namanya rangkaian kejadian, yang ketiga namanya Interpretasi. Kita baca soalnya, nomor teks 2 ini kan diminta jenis informasi kedua teks strukturnya kan. Informasi strukturnya. Yang kedua itu eksplanasi ya. Kita bahas yang kedua dulu. Yang kedua eksplanasi karena saya tahu gunung meletus itu eksplanasi Bu ya. Paham Bu? Kita bahas dulu yang kedua. Yang E salah. Kenapa yang E salah? Karena argumentasi tidak masuk bagian dari eksplanasi. Betul nggak? Ya, eksposisi itu. Eksposisi betul. Deretan penjelas juga bukan termasuk yang namanya eksplanasi. Benar? Ya. Jadi yang D salah Bu ya. Yang D sama E salah ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Saya jawab. Apakah ini interpretasi? Masuk interpretasi. Apakah ini pernyataan umum? Kita baca dulu. Proses. Yang proses pernyataan umum, rangkaian kejadian apa interpretasi? Proses. Proses tadi. Bagian pertama Bu ya. Proses. Pernyataan umum menjelaskan proses. Rangkaian kejadian menjelaskan Sebab akibat. penyebab, sebab akibatnya. Berarti ini proses. Maka ini pernyataan pernyataan umum. Kalau pernyataan umum, maka yang C salah. Paham Bu? Proses itu Pernyataan umum itu menjelaskan proses. Rangkaian kejadian menjelaskan penyebab. Interpretasi itu adalah kesimpulan. dari fenomena itu. Paham Bu? Iya Pak. Jadi ini kan bukan interpretasi, namanya pernyataan umum. Tahu dari mana Pak? Ini proses. Paham? Iya Pak. Jawaban cuman yang A sama yang B. Ngerti Bu? Saya mute dulu ya. Ngerti Bu? Ngerti? Jawaban Ya. cuman yang A sama yang B. Paham ya? Oke. Dah ya, yang teks 2 dapat, tinggal teks 1. Apakah tesis atau argumentasi? Tesis adalah masalah ya. Masalah. Harus menimbulkan masalah. Argumentasi adalah fakta. Fakta benar ya, benar. Fakta itu benar ya. Baca dulu. Air kelapa merupakan minuman yang banyak disukai karena rasanya yang enak dan menyenangkan. Ini pendapat benar ya, faktanya juga benar. Apalagi jika diminum saat cuaca panas. Air kelapa yang dicampur dengan es batu akan sangat memuaskan dahaga karena dehidrasi. Ya, ini fakta benar. Ini sudah jelas nih, ya. Ini sudah jelas bahwasannya ini adalah argumen. Kenapa? Argumentasi. Rasanya enak, fakta. Dehidrasi, fakta. Manfaat bagi kesehatan, fakta. Ya kan, Bu? Iya. Melawan penyakit, ini fakta. Memperkuat sistem kekebalan tubuh, fakta. Menghilangkan bakteri, melawan virus, fakta. Berarti berdasarkan fakta dan argumen, maka ini teks 1 adalah eksposisi. Bagiannya adalah bagian argumentasi. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Jadi pahami Bu? Iya. Jadi pahamin ya. Eksposisi tadi adalah tesis. Ya, tesis. Apalagi Bu? Argumentasi. Penegasan ulang. Penegasan ulang atau ajakan. Paham Bu? Paham.
Bisa lanjut? Soalnya ini hot ya Pak ya. Ya itu hot sekali Bu, yang ini hot sekali. Tapi Hot. jangan takut Bu, ya jangan takut. Ya. Ada semua taktik-taktiknya kan. Lanjut. Ini soal 2021 ya, soal 2021. Lebih hot. Soal di bawah 2022 itu memang lebih hot Bu ya. 2002 ke atas soalnya tidak hot, tapi konsepnya harus paham. Oke, aman? Aman. Ini soal hot, kalau bisa soal hot, maka soal yang tidak hot gampang. Ya nggak Bu? Insya Ini soal Allah. ya, ini soal terputus. Kita cari soal yang nggak terputus. Ini dia soalnya. Oke. Laras, ya Laras, ya Laras adalah, ya, Laras adalah siswa kelas 5, termasuk anak yang kurang pandai. Kalau ada mengenalkan tokoh, itu namanya narasi, benar nggak Bu? Narasi ya. Narasi. Ya. Narasi ya, ini narasi atau cerita. Narasi itu ada 5 bagian strukturnya ya Bu, Pak. Iya. Ya. Yang pertama ada Orientasi. namanya tadi apa? Orientasi. Oke, orientasi, Atau pengenalan tokoh. Komplikasi. komplikasi menuju konflik. Oke, komplikasi. Ada lagi namanya Klimaks. Kelima. ini konflik, puncak konflik. Yang keempat ada namanya, Resolusi. Resolusi. yang ke ini ada namanya koda, Koda atau nasihat. nasihat. Oke. Ini laras. Laras itu dikenalkan dalam paragraf yang berarti Orientasi. teks 1 adalah narasi, orientasi. Maka jawabannya cuma yang A dengan yang D. Dan Paham, Bu? D. Ya, Pak. Paham Ibu? Paham, Pak. Jika kekeringan terus terjadi, dampaknya tidak akan dirasakan tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup. Tumbuhan akan sulit melakukan fotosintesis karena kekurangan air dan unsur hara dalam tanah. Nah, ini pendapat fakta Bu ya. Ya kan? Pendapat fakta, ya, pendapat fakta. Ini nomor yang nomor 2 ini teksnya saya rasa ini bukan eksplanasi, tapi adalah eksposisi ya. Karena eksposisi itu dia bisa juga menyangkut fenomena alam ya. Dan hewan tidak dapat memperoleh makanan berupa tumbuhan karena tumbuhan banyak mati. Untuk menanggulanginya bisa dengan membuat hujan buatan untuk membasahi daerah yang kekurangan air. Namun tentunya biaya untuk buat hujan buatan ini tidaklah kecil. Pemerintah harus, kalau sambungan ya, pemerintah harus bisa membuat hujan buatan. Ya kan Bu, kalau sambungan nih, ini kan cuma teks potongan, ya kan? Kalau ada paragraf di akhirnya. Ah, ini namanya teks eksposisi. Ya. Ajakan di sini eksposisi. Maka ini eksposisi adalah 3 dia bagiannya. Yang pertama namanya tesis. Yang kedua namanya apa Bu? Argumen. Argumen. Yang ketiga namanya Penegasan ulang. Penegasan ulang. ya cari jawabannya mana? Yang A. Yang Jadi pahamin? Paham. Bisa. Aman Bu? Aman, Pak. Kalau sudah bisa soal 2021 yang hot, maka soal yang lainnya itu selalu mudah. Oke. Dahulu ada seorang raja bernama Silundu Nipahu. Ini pengenalan tokoh namanya apa Bu? Narasi. Narasi. Ini Narasi. Orientasi. strukturnya apa? Orientasi. Komplikasi. Klimaks. Resolusi koda. Kalau saya bilang ini namanya orientasi. Kenapa? Pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh. Nipahu ini harusnya hidup bahagia sebagai seorang pangeran. Kan menjelaskan tokoh ini secara detailnya. Belum ada komplikasi karena sifat tokoh ini kita belum tahu. Sifatnya belum tahu bagaimana. Dan belum ada klimaksnya. Jadi bukan yang namanya resolusi, bukan komplikasi, dan bukan yang namanya klimaks. Oke Bu, paham ya? Ini Paham, Pak. Paham. jawabannya adalah C. Soal UP kemarin. Ini dia soal UP ya. Perhatikan kutipan cerpen. Robohnya surau kami. Ingat ya, ini kutipan cerpen. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka karena itu kau taat bersembayang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri. Melupakan kehidupan anak istrimu sendiri. Hingga mereka itu kau kasih selamanya. Itulah kesalahan terbesar. Terlalu egois, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya. Tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun.
Ingat, ini adalah cerita apa, Bu? Narasi. Narasi. Cuman jawabannya adalah yang puncak, resolusi, komplikasi. Komplikasi. Ini salah, ya kan? Ya, Oh, Pak. strukturnya tadi ya. Jawaban cuma 5. Orientasi, komplikasi, puncak konflik, resolusi, dan koda. Cuman 3 diberikan jawaban di situ. Tidak, kesalahan engkau. Nah, itu. Ini kalau saya, ini bukan resolusi ya, Bu ya. Karena nggak ada solusi kan? Antara Ya. komplikasi dan Iya. Ya, antara Antara komplikasi sama komplikasi dan puncak konflik. mana nih? Kesalahan engkau berarti gara-gara kesalahan yang lalu kan, Bu? Kesalahannya menyebabkan konflik, ya nggak? Ya. Kesalahan di teks awal. Komplikasi. Ini bukan komplikasi. Karena kesalahannya sudah menjadi konflik di sini. Benar nggak? Oh. Iya kan? Kesalahannya tadi saya bilang. Kesalahan dia bangun pagi terlambat, maka menimbulkan konflik. Benar kan, Bu? Ya, Pak. Iya. Karena tidak kesalahan engkau. Berarti kesalahan tadi telah Komplikasi berarti. menjadi konflik. Benar kan? Kau takut masuk neraka. Ini kan udah terjadi perdebatan, ya kan, Bu? Ya. Hmm. Puncak Berarti namanya puncak konflik. bukan komplikasi ya. Kenapa? Puncak konflik. Karena kesalahan ini telah menjadi konflik. Kesalahan yang tahap apa nggak tahu ya. Misalkan kesalahan ini adalah seorang ayah tidak memperdulikan ayah tersebut, laki-laki tersebut, atau ayah tersebut sering keluar malam, tidak memperdulikan keluarga. Oke, Bu? Itu ya. Sifatnya tidak memperdulikan keluarga, sering keluar malam. Akibatnya nanti akan terjadi konflik. Inilah konfliknya. Paham, Bu? Ya, Pak. Walaupun kita tidak tahu ceritanya, ini jelas sekali konflik. Aman, lanjut ya. Amir, Silakan, Bu. berarti kita itu harus memahami kalimatnya ya Pak Amir ya? Ya lah, Bu. Ibu harus paham. Kan saya bilang tadi, komplikasi adalah kesalahan tokoh tadi, tapi belum jadi konflik. Misalnya, kesalahan ibu adalah sering bangun pagi. Terlambat datang ke sekolah. Gara-gara ibu telat bangun pagi, kesalahan ibu nggak? Iya. Nanti ibu ketemu kepala sekolah. Ya. Gara-gara ibu telat ketemu kepala sekolah. Ditanya kepala sekolah, ibu berdebat kepala sekolah. Itu konflik. Konflik. Gara-gara ibu telat bangun Berarti komplikasinya apa? pagi. Karena Telat sekolah nih. Telat datang sekolah. Komplikasinya ibu Ya, telat kenapa bangun nih kesalahan? pagi akibat kesalahan yang Ya, karena ibu tidak lakukan. bangun pagi kita dulu. Paham, Bu? Belum jadi konflik maksudnya itu penyebabnya. Nanti Ya, akhirnya ya penyebabnya bangun siang itu. iya, benar sekali. orang kita ini seperti di mana? Gara-gara dia tadi telat bangun pagi, akibatnya si kesalahan dia tadi lambat bangun pagi, nanti jadi konflik di akhirnya. Kenapa? Kepala sekolahnya marah, dia lambat datang. Benar nggak? Ya. Konflik itu ketemu kepala sekolah, terjadi perdebatan gara-gara kesalahannya. Kesalahan bangun pagi tadi itu namanya komplikasi, paham, Bu? Paham, Pak. Akibatnya jadi konflik nanti, perdebatan dengan kepala sekolah. Puncak. Paham, Bu? Paham, Pak. Ini kan tidak kesalahan engkau. Berarti di atas itu kesalahannya. Gini, di atas ini. Ada teks lagi kan, teks ini kan. Ini kan ada teks lagi kan, Bu, atasnya, Bu. Ada paragraf lagi kan, Bu, atas ini. Kalau kita ini cerpennya, berarti di atas ini kan ada paragraf lagi kan, Bu. Iya kan, Bu? Ada obrolan lagi. Ada nggak di sini paragraf lagi? Ada kan? Ada. Hanya kutipan. Berarti kesalahannya apa dijelaskan di sini, benar nggak? Kesalahan yang misalnya tidak mempedulikan anaknya, terjadilah cekcok di rumah tangganya, benar nggak, Bu? Iya. Ya, itulah namanya cekcok, perdebatan. Itu namanya puncak konflik. Paham, Bu? Puncak. Paham, Pak. Kita lanjut, biar makin paham. Lanjut. Lanjut. Aladin mengendap mendekati penyihir yang sedang tidur. Ini horse nih ya. Ini juga jawabannya horse. Ternyata lampu ajaib menyembul dari kantungnya. Aladin kemudian mengambilnya dan segera menggosokkannya. Singkirkan penjahat itu, jin. Seru Aladin kepada peri lampu. Peri lampu ya, bukan jin. Penyihir terbangun lalu menyerang Aladin. Tetapi peri lampu langsung membanting penyihir itu hingga tewas.
Terima kasih peri lampu. Bawalah kami dan istana ini kembali ke Persia. Sampainya di Persia, Aladin hidup bahagia. Ia menggunakan sihir dari peri lampu untuk membantu orang-orang miskin dan kesusahan. Ini di dalam teks ini, Bu, hati-hati. Ya. Ini bisa bukan orientasi. Kenapa? Tokohnya nggak dikenalkan. Paham, Bu? Kita tidak dijelaskan. Ini bukan yang namanya komplikasi juga, bukan. Karena ini bukan. Ini antara klimaks sama Resolusi. Sudah jelas yang E salah. Nggak ada, Bu ya? Ya. Resolusi. Kalau Resolusi itu, Pak. Resolusi itu. klimaks, resolusi. Kenapa resolusi? Karena Ada solusinya. Hidup bahagia. sihir bukan itu untuk penyelesaian. membantu orang miskin. Aladin hidupnya bahagia. Berarti konfliknya mereda. Ada solusi. Ya kan? Ya. Solusi apa lagi? Penyihirnya mati. Kan gitu kan? Ya. Ya, penyihirnya mati. Karena gara penyihirnya mati, hidup Aladin bahagia. Dia kembali ke istana, solusinya dapat. Dan dia menggunakan sihir itu untuk menolong orang. Ini. Bahkan menemukan penyelesaian. Iya enggak? Menemukan penyelesaian. Kenapa? Dia menggunakan sihir itu untuk membantu orang lain dan hidupnya bahagia. Ini jelaslah yang namanya resolusi. Berarti di atas ini banyak konflik yang terjadi sebelum Aladin itu bisa membunuh membunuh jin tadi. Ya kan, Bu? Membunuh yang namanya apa namanya nih? Siapa yang membunuh tadi? Penjahat itu ya, penjahat. Jadi ini namanya adalah resolusi. Paham, Bu? Kan klimaks ya. Resolusi. Karena menemukan solusi. Bahkan mereda masalahnya, menemukan penyelesaian. Lanjut soalnya. Saat hari perlombaan tiba, Ita terus saja membanggakan dirinya. Inilah yang saya bilang. Akibat kesalahan dia membanggakan dirinya, nanti akan timbul konflik. Menyatakan bahwa pasti ia akan juara sebab sebelumnya dia juga pernah menjadi juara waktu kelas 5 SD. Kutipan ini adalah kalau saya bilang namanya ini komplikasi ya. Jelas sekali komplikasi. Kenapa? Karena ini ada si objek tadi, ada si tokoh tadi, dia akan dia membuat kesalahan. Dengan apa? Dengan terus saja menyombongkan Inilah kesalahan yang dilakukan oleh tokoh. Maka nanti di akhir, di pertengahan cerita akan ada konflik. Konfliknya apa? Dia tidak juara. Dia nangis misalnya. Paham, Bu? Ini namanya adalah komplikasi. Kenapa komplikasi? Karena tokoh ini membuat kesalahan. Apa kesalahannya? Terus Membanggakan dirinya. Paham, Bu? Paham. Kenapa, Pak? Nggak orientasi? Nggak ada dikenalkan Ita. Ita adalah seorang kelas SD. Nggak ada, Bu ya? Paham? Iya, paham. Lanjut kita ke soal. Yang mencuri perhatian kali ini bukan hanya soal desas-desus itu. Sepeninggal Kala Gemet Sri Jaya Negara dengan segera muncul pertanyaan, siapa yang akan naik tahta menggantikannya? Dua perwaris tunggal katanya. Masing-masing berwarna cantik, itu memang bersih, tapi apa yang terlihat tidak sesederhana yang tampak. Pancaksara bahkan melihat persaingan amat tajam bakal terjadi. Persaingan amat tajam bakal terjadi. Ini belum konflik, Bu ya? Ini bukan konflik, Bu ya? Menuju konflik, bagus. Kalau menuju konflik namanya komplikasi. Ini belum konflik karena ini gara-gara nanti persaingan amat tajam nanti kan, gara-gara pewaris ini. Maka ini bukan ini, tapi jawabannya adalah komplikasi. Menuju komplikasi. Kan di sini ada Pancaksara bahkan melihat persaingan amat tajam bakal terjadi, ya kan? Bakal berarti ini menuju konflik dong, ya kan? Ya. Karena berisikan ratu perwasi tatanya tidak ubah numpang. Ini udah jelas nih. Kesalahannya adalah beristrikan tidak adanya pewaris tahta karena anaknya dua perempuan. Jadi jelas sekali kesalahan yang dilakukan oleh raja tadi. Maka ini adalah komplikasi. Paham, Bu? Paham. Kita lanjutkan soalnya. Ditemukan mayat lagi kakang gajah.
Gajah enggon melaporkan. Gajah Mada memandangi wajah samar-samar di depannya. Mayat siapa? Prajurit bernama Kelabang Gendis mati dengan anak panah menancap tepat di tenggorokannya. Tak ada jejak perkalian apapun. Sasaran menjadi korban tanpa menyadari arah bidikan anak panah terjunjuk padanya. Gajah Mada merasa tak nyaman memperoleh laporan itu. Orang yang mampu melepas anak panah dengan sasaran sulit pastilah orang yang sangat menguasai sifat gendewa dan anak panahnya. Orang yang mampu melakukan hal khusus macam itu amat terbatas dan umumnya ada di barisan pasukan Bayangkara. Adakah prajurit Bayangkara yang terlibat? Dan kami temukan mayat kedua. Gagak Bonggol menambahkan. Pelaku pembunuhan menggunakan anak itu mati di patuk ular. Struktur teks di atas adalah, saya bukan orientasi Bu ya. Bukan ya. Kenapa? Jawaban A sama B sama nggak? Tidak menggunakan. A sama B sama nggak Bu? Sama. Tidaklah boleh ada dua jawaban yang sama, benar? Ya. Ya. Koda nggak mungkin juga. Kenapa koda nggak mungkin? Ya. Nasihatnya mana, ya kan? Nggak Murang. ada kalimat nasihatnya itu kalau Puncak. kode. Resolusi atau puncak konflik cuman itu. Resolusi adalah akan menemukan meredam masalah, Solusi. menemukan penyelesaiannya. Tapi Ada tidak solusinya. ada menemukan penyelesaiannya. Hanya Puncak pelaku konflik. pembunuhan anak itu Puncak mati konflik. pada ular. Penyelesaiannya nggak ada kan Bu? Nggak ada. Iya. Ada. Nggak ada. Berarti puncak namanya konflik. puncak konflik. Kenapa saya bilang puncak konflik? Ini Gajah Mada merasa tak nyaman memperoleh laporan itu. Nyaman itu adalah konflik yang dirasakan Gajah Mada. Ada. Jadi solusinya, kalau dia resolusi, maka yang tak nyaman ini menjadi nyaman, senyuman gitu kan? Atau Gajah Mada telah menemukan pelakunya dan tahu akibat ininya, itu seperti itu. Gajah Mada tampak senyum, habis itu kan? Itu namanya resolusi. Solusi. Tapi di sini tidak ada kalimat resolusi. Kenapa? Ini udah merasa tak nyaman atau harusnya di paragraf terakhir menyebutkan Gajah Mada itu sudah tahu atau nyaman, bahagia atau senyum. Paham, Bu? Paham. Ya paham Pak. Ngerti, Bu? Aman? Aman lanjut. Lanjut, sabar. Minum dulu kita, haus. Iya Pak ngomong terus. Ya, minum dulu. Ya. Jadi silahkan bertanya, Bu. Ya. Ingat ya, cuma 3 teks. Ibu nggak usah hafal panjang-panjang. 3 teks adalah, tadi apa, Bu? Eksposisi, narasi, sama eksplanasi. Narasi. Cuma 3 itu aja. Kalau Ibu bisa 3 itu, maka semua urusannya beres. Amin. Berapa soal nih, Pak? Ini sekitar yang namanya 4 soal, Bu ya. Teks itu 4 soal. Lumayan. 4 soal. Soal. Ya. Tidak ada. Lumayan sekali ya, 4 soal. Saya masukkan ke ini dulu biar supaya Lumayan 4 soal. kita ke soal ini dulu ya, soal ntar saya soalnya saya masukkan dulu. Ada soal yang ini. Nanti saya bikin lagi nih soalnya. Soal lumayan banget Bu ya. Saya nggak soal bahasa Indonesia sini. Ibu jangan takut, nanti seminggu ini bahasa Indonesia, seminggu depan IPA. Jadi seminggu sekali itu materi Bu ya, beda-beda materinya. Nanti kalau misalnya apa ya diulang lagi yang gitu kan sampai paham benar-benar baru saya kasih 5 paket ini. Jadi kalau udah paham enak, jadi nilainya tinggi-tinggi. Kalau sekarang dikasih kebanyakan soal, pusing nanti. Pahami konsep dulu. Konsep. Sabar aja pasti dikasih kok, tenang aja. Konsep dulu pahamin. Kalau konsepnya paham maka jawaban pun enak dijawab. Kita nih ya, tengok dulu soal bahasa Indonesia sini. Nanti saya ganti lagi soalnya nih. Bahasa Indonesianya. Ya, dampak globalisasi ini buat ada yang buat DP bidang budaya. Nah dia bahasa Indonesia PPKN. Kan apa? Tadi udah. Ini tadi udah ini. Nah, Gajah Mada ini. Setelah ini udah nih kan? Dan Wijaya. Iya. Udah nih kan? Ada nggak lagi? Nah, nah, ini yang mau saya jelaskan ya, siang itu ini tadi belum ya, ini puisi, oke masih belum selesai soalnya. Oke, ini nih, ini yang saya mau jelaskan Bu tentang yang namanya nih ya unsur intrinsik Ekstrinsik. dan unsur apa namanya nih unsur Ekstrinsik.
Unsur insteristik yang dominan dalam itu kita jelaskan dulu nih apa unsur insteristiknya apa itu. Nah, ini kita masukkan dulu nih. Unsur insteristik ya. Ada berapa? Bu? Ada tema ya. Ada Latar, tema, setting, Latar, Tokoh. alur, ya, amanat, tokoh, amanat, ya. tema, amanat, alur, latar. Ya, Bu ya? Oke. Ya. Ya. Tema itu gagasannya, amanat itu yang Yang nilai, disampaikan. alur itu jalan Merasa. cerita, latar itu adalah tempat, waktu dan lain sebagainya, Bu ya. Tokoh, tempat, waktu itu namanya lah latar. 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 Oke, kita jawab soalnya. Ini jawab soalnya. Ini soal inilah Bu yang masuk di soal kemarin itu ya tentang yang namanya latar atau unsur insteristik ya. Insteristik dalam sebuah cerita. Oke, kita bahas soalnya dulu. Ini jawabannya latar, bener nggak latar jawabannya? Kita jawab soalnya dulu. Siang itu, siang, udah jelas Bu ya. Siang. Kami bermain bunga, kakek bercerita tentang bunga satu persatu, memelihara, mengawinkan. Rumah ini katanya kecil. Rumah tempatnya Bu ya. Iya. Ya. Sore latarnya Bu ya. Ya. Udah jelas ya. Benar berarti ini latar. Karena Ya. ada Iya. rumah, ada waktunya. Ya. Ini Ada Eh. tempatnya. Ada tempatnya. Ada jelas tempatnya, sekali. ada waktunya. Namanya dia tamannya, taman ini jelas sekali di kutipan cerpen ini unsur insteristik yang paling dominan itu namanya Latar. Latar. paham Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya kalau Pak kalau amanat ya isinya itu nilai-nilai ya kan Bu? Pesan. Nah, Pesan moral. yang masuk kemarin latar ya, latar. Alur rangkaian ceritanya kan, alur cerita. Inilah yang kemarin ya, jadi nggak terlalu sulit ya Bu ya. Jadi 4 soal tadi, saya bilang tadi 4 soal. Catat Bu ya, sama catat. 4 soal yang masuk teks. Yang pertama itu Ibu ditanyakan unsur insteristik ya atau unsur ekstrinsik. Nggak pernah masuk unsur ekstrinsik. Yang masuk adalah unsur. Intrinsik. Jadi Ibu Intrinsik. yang perlu pahamin di sini adalah yang pertama 4 soal tentang teks tadi, 4 soal tadi, itu yang pertama Ibu akan ditanyakan, yang pertama adalah unsur insteristik dari teks. Teks cerita ya, insteristik. Yang kedua, Ibu ditanyakan jenis teks apakah ini? Eksposisi, eksplanasi, Narasi. teks cerita narasi yang mana jenis teksnya ini yang tanyakan yang pas soal. Yang ketiga dan keempat Ibu yang ditanya adalah strukturnya, struktur teks. Jadi Ibu catat ini 4 soal bahasa Indonesia, inilah yang masuk nanti. Ini konsepnya adalah eksposisi, eksplanasi sama narasi. 4 soal ini adalah eksposisi, konsepnya eksposisi harus paham. Konsepnya eksplanasi, konsepnya narasi. Sudah. Inilah 4 soal yang akan masuk. Jadi Ibu perlu paham bahasa Indonesia. Oh ada 4. Kalau nggak ditanya unsurnya, maka yang kedua jenis teksnya, maka 3, 4 struktur teksnya. Sudah paham Bu? Aku bawa Ya. Ya. Jadi saya jelaskan seperti itu biar Ibu catat. Oh ini toh yang ditanyakan. nggak megang. Saya sudah mengajarkan bagaimana biar mudah menjawab soal adalah pahami dulu yang tanyakan. Unsur insteristik, jenis teks, dan struktur teks. Silakan bertanya Bu. Pak Amir, untuk latar itu penokohan juga masuk latar ya Pak? Ya, penokohan juga latar. Oh iya, terima Oke. kasih Kalau banyak. alur tadi Pak Amir. Alur tadi adalah jalan cerita. Kronologi peristiwa yang terjadi Bu. Nantilah nih besok saya jelaskan nih ya tentang ini ya. Cuman yang masuk alur, latar, amanat, tema ya. Kalau alur, latar nih, besok saya cari soalnya dulu. Saya bikin tuh soalnya biar enak. Tadi saya lupa pula buat soalnya. Karena tadi pulangnya sore jadi jam 5 dan sampai sini nggak kekejar buat soalnya. Besok kan masuk lagi bahasa Indonesia kan Bu tentang yang namanya besok apa besok? Besok puisi ya. Isi. Nah sebelum puisi kita bahas dulu yang namanya alur ini ya. Paham ya? Jadi Ya, Pak. enaknya kalau ada soal. Kalau nggak ada soal bingung kan? Ya. Nggak enak kalau kita cuma ngomong-ngomong aja. Jadi ada soal kita bahas enak. Jadi Ibu pahami dulu ya ini 4 soal ini catat dulu. Struktur unsur,
jenis teks sama struktur teks, eksposisi, eksplanasi, dan narasi. Jadi saya akan buat kesimpulan seperti ini, Ibu catat untuk apa? Oh, Ibu paham. Oh, ini yang tanyakan materinya. Paham, Bu? Paham. Ya. Ada lagi tanyakan? Ada Pak. Yang Silakan. eksposisi tadi kan ada 3, 1 tesis, 2 dan Benar. Terus 1 tesis, 2. 2 tadi namanya argumentasi. Yang 3 3 yang namanya penegasan ulang. Penegasan ulang. makasih. Ya, cuman itu aja, Bu. Udah. Ya. Tesis tadi adalah akan ada namanya masalah. Oke, Bu? Pengenalan masalah. Argumentasi adalah data, fakta, pendapat yang disertakan dengan fakta data. Oke, Bu? Data. Ada namanya penegasan ulang. Dari tesis dan argumentasi. Penegasan ulang. Oke? Bisa dipahamin? Ini yang nomor 4 itu apa, Pak? Struktur teks sama, Bu. 3, 4. Oh, sama. Iya. Struktur teks. Baik itu cerita narasi, ada orientasi, komplikasi, konflik, ada resolusi dan koda. Ya, ada 5 ya kalau di narasi. Di eksposisi ada 3, di eksplanasi ada 3 juga. Eksplanasi itu ada namanya tadi apa? Eksplanasi ada 3. Apa ya tadi, Bu? Yang pertama pernyataan umum. Yang kedua rangkaian kejadian. Kejadian. Iya, Pak, benar. Rangkaian kejadian. Yang ketiga namanya Interpretasi. 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 Kesimpulan. interpretasi. Pernyataan umum deh. Pernyataan umum ini adalah menjelaskan Awal. Proses terjadinya. 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 Ini adalah penyebab terjadinya. Beda, Bu ya? Ada kejadian. Penyebab. Punya rangkumannya Pak langsung tulisan nggak ada. Apa, Bu? Pak. Rangkuman tulisannya, Rangkuman. Kesimpulan. rangkuman tulisan itu tentang eksposisi, eksplanasi Ada, Pak. Di modul semua ada. Lengkap. ada. Di modul ada ya? Lengkap banget, Pak. Ya. Modulnya di-share-kan, Pak. Udah, Bu. Udah jadi Udah. Sudah itu. Saya langsung buka aja sih belum melihat. Saya pasti- Oke, baik. Saya pasti akan kasih modul dulu, baru saya jelaskan. Nggak mungkin saya nggak kasih modul. Oke. Baik, Video di share ya Pak? Iya, pasti, Pak. Nanti, Pak. Malam nanti saya upload, Pak. Oke. Pak. Siap. Intinya itu kita harus memahami kalimat ya, Pak Ahmed Ya, ya. benar, Bu. Intinya di sini, Ibu kan udah tahu kan yang tanya kan? Intinya Ibu paham apa yang akan ditanyakan dalam soal. Ingat, Bu, ya kan? Kalau ditanya unsur interstik, berarti jawabannya cuma 5. Iya, iya, Pak. Kemah, amanat. Iya, yang penting kita itu Tokoh. paham dengan kalimatnya. Kalau unsur-unsurnya kita harus menghafal sendiri, Pak ya. Ya, benar. Kalau ditanya jenis teks, cuma 3 jawabannya. Apa ya, Bu? Eksposisi. Posisi, eksplanasi, narasi. Kalau cerita fiksi. Kalau ditanya 34 nih, soal 34, struktur teks, Hah? maka Ibu paham dulu teksnya itu apa, ya kan? Nah, itu ya, Pak. Ya. Silakan tanya lagi. Kalau alur itu Pak ada alur maju, alur mundur bukan sih? Iya, itu nggak masuk, Bu, nggak masuk. Oh nggak Kalau masuk. itu Tapi di sini ada, betul, alur Bu. aja. Betul, Bu. Kalau soal nanti ada alur maju, ada Nah, alur iya. mundur, berarti dominannya alur, ya kan? Iya. Besok soalnya saya kasih 10 itu besok. Sabar dulu ya. Oh, Tadi saya nggak siap. sempat. Besok saya jelaskan ini. Kenapa? Tadi saya buat soalnya udah nggak sempat. Udah sore kali, udah maghrib. Udahlah, Jumatnya lah. Capek. Baik Pak. Siap. Ya, besok kan puisi. Puisi itu yang ditanyakan gampang juga. Nggak usah pusing-pusing. Puisi. Ya. Besok kita bisa masuk yang namanya ini. Alur. Ini cuman unsur interstik cuman 1 soal. Saya jelaskan kayak 10 soal biar masuk ke di pikirannya, baru kita masuk puisi. Kalau yang ditanya 3 soal, 2 soal, 3 soal yang masuk lebih gampang kalau puisi. Oke, Bu ya, udah Bu ya. Besok lagi ya. Oke. Ya, saya juga lelah juga. Pak. Ya, besok lagi. Besok saya akan kasih soalnya ini apa namanya sambil saya buat dulu soal besok pagi. Besok sebelum ini saya kasih, oke, Bu? Oke, Pak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modulnya sudah di-share, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi.